Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat walaupun kita belajarnya dari rumah. Anak-anak, untuk hari ini kira-kira ada yang tahu tidak materi kita tentang apa? Kalau yang sudah melihat di jadwal atau membaca dari judul video pasti sudah tahu materi kita hari ini tentang apa ya? Ya, tepat sekali, materi kita hari ini berkaitan dengan COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona. Namun lebih tepatnya kita akan membahas tentang pencegahan virus corona atau COVID-19 pada satuan pendidikan terlebih khusus di SMK Negeri 3 Kota Solo. Kalau kita berbicara tentang COVID-19 atau virus corona, pasti anak-anak sudah sering mendengarkan atau mendapatkan penyuluhan dari pemerintah, dinas kesehatan maupun dinas-dinas terkait yang bisa menjelaskan tentang COVID itu apa. Nah, di sini Ibu tidak terlalu panjang lebar menjelaskan tentang COVID-19 atau virus corona. Di sini Ibu hanya menjelaskan atau mempertegas kembali tentang pengertian dari virus corona dan cara pencegahannya dalam ruang lingkup pendidikannya, khususnya di SMK Negeri 3 Kota Solo. Ya, kita masuk pertama pada pengertian dari virus corona. Anak-anak, virus corona itu kira-kira menurut kalian apa? Ya. Pengertian dari virus corona sendiri merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan, dan virus ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan seperti flu, infeksi paru-paru berat hingga kematian. Selain itu, ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona ini juga menular dari manusia ke manusia yang lain. Jadi seperti sekarang kita lihat banyak sekali orang yang sudah terjangkit atau terkena virus corona itu bukan ditularkan dari hewan saja ya, ternyata dari manusia satu ke manusia lain virus corona juga bisa menular. Kemudian virus corona ini dia bisa menyerang siapa saja. Dia tidak mengenal bahwa saya hanya akan menyerang anak kecil, orang besar, atau bayi, tapi dia bisa menyerang semua orang ya, mau lansia, orang tua, anak-anak, pejabat, anak sekolah, polisi, tentara, siapapun yang berpotensi untuk terkena virus corona bisa terjangkit virus corona itu sendiri. Terutama orang-orang yang memiliki daya tahan tubuhnya lemah ya, atau imunnya lemah, seperti orang-orang yang sudah lanjut usia atau lansia, anak bayi, maupun orang-orang yang mempunyai penyakit yang serius seperti menderita kanker dan lainnya. Itu sedikit pengertian dari virus corona. Kalau mau lebih lanjutnya atau lengkapnya, anak-anak bisa cari di internet ya lengkapnya. Kita masuk pada poin yang berikutnya, mengapa seseorang dapat tertular COVID-19? Mungkin ini menjadi pertanyaan ya, kadang kita bilang begini, kenapa saya punya tetangga atau saya punya keluarga bisa terkena COVID, sedangkan kalau dari segi fisik kita bisa lihat, oh dia tuh sehat, dia tidak melakukan hal yang aneh-aneh, tapi kenapa dia bisa terkena COVID? Nah, ternyata ada beberapa poin yang mempengaruhi atau membuat seseorang itu bisa terjangkit COVID-19 atau virus corona ya. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan udara yang keluar saat penderita COVID-19 atau penderita corona penderita virus corona itu batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah dari penderita COVID-19 sendiri. Jadi kalau yang poin pertama tadi, seseorang bisa terjangkit ketika dia melakukan kontak langsung dengan penderita COVID-19. Yang kedua, walaupun dia tidak melakukan kontak langsung, tetapi jika dia memegang sesuatu yang sudah terkena cipratan ludah dari penderita COVID, itu juga bisa tertular ya. Jadi langsung, secara langsung atau tidak langsung, seseorang bisa terkena COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Sebenarnya masih banyak faktor yang bisa membuat seseorang itu terkena virus corona atau terjangkit COVID-19. Tapi di sini hanya mempertegas untuk 3 hal ini yang Ibu harap anak-anak bisa ingat supaya bisa menjaga kesehatan kita. Nah, kita masuk pada poin penting dari pembahasan kita kali ini, yaitu tentang cara pencegahan penyebaran COVID-19 atau virus corona pada satuan pendidikan khususnya di SMK Negeri
3 Kota Sorong. Yang pertama yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain ya, jadi termasuk kalau menjaga jarak dari pacar pun itu harus dilakukan. Jadi untuk saat ini kalau kita menjaga jarak dari orang lain itu bukan sesuatu yang salah atau bukan berarti kita mencurangi ya, tapi menjaga jarak untuk kesehatan bersama itu perlu kita lakukan bersama. Dan yang kedua, jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Nah, poin ini Ibu ingin ingatkan kembali untuk kalian, khususnya peserta didik baru. Jika belum ada instruksi yang pasti dari sekolah atau panitia tentang kapan kita mulai beraktivitas di sekolah atau bertatap muka langsung sekolah, Ibu harap tetap di rumah atau jangan dulu ke sekolah, kecuali sudah ada instruksi dari pemerintah maupun dari sekolah. Karena ini merupakan salah satu cara untuk mencegah penyebaran. Ini merupakan salah satu cara untuk kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah kita. Jadi Ibu harap tetap patuhi setiap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maupun sekolah. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk ketika kita pergi ke sekolah. Jadi anak-anak, beberapa hari yang lalu Ibu sering lihat ketika kalian datang ke sekolah, sebagian menggunakan masker, sebagian tidak menggunakan masker. Ya, Ibu harap ketika kamu keluar dari rumah mau kemanapun. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum termasuk di sekolah. Nah, ini anak-anak. Jadi ketika misalnya kalian ada kebutuhan terdesak yang memaksa kalian harus tetap ke sekolah atau ke tempat manapun ya, tempat umum manapun, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan, misalnya ke sekolah, atau kalau sudah pulang atau selesai kegiatan pun jangan lupa untuk mencuci tangan. Nah, khususnya di SMK Negeri 3 sudah menyediakan beberapa fasilitas, yaitu tempat cuci tangan yang bisa nanti anak-anak lihat setelah masuk, sebelum di ruangan sudah ada tempat-tempat cuci tangan. Jadi jangan lupa mencuci tangan setelah datang maupun setelah menyelesaikan urusan kalian di sekolah. Yang berikutnya, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Nah, ini perlu digarisbawahi lagi. Sebelum kita mencuci tangan, sebelum kita menyentuh area mata, mulut, dan hidung, kita harus mencuci tangan dulu ya. Karena misalnya kita tidak sadar kita sudah memegang misalnya memegang pintu. Kita tidak tahu, mungkin ada salah seorang yang penderita COVID memegang pintu yang sama dengan pintu yang sama, secara tidak langsung kita bisa tertular virus corona dari orang tersebut. Karena yang perlu kita sadari ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini pada dasarnya dia mempunyai fisik yang sehat ya, maksudnya dia tidak terlihat sakit, sehingga kita susah mendeteksi apakah dia itu penderita COVID atau tidak. Sehingga untuk mencegah hal itu, yang harus kita lakukan bersama yaitu selalu mencuci tangan setelah memegang sesuatu ya. Benda apapun harus kita cuci tangan. Yang berikutnya, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup yang sehat. Ya. Tingkatkan daya tahan tubuh ini kita lakukan dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi untuk kita untuk meningkatkan imun kita ya. Karena seperti yang tadi Bu sudah jelaskan, kalau COVID-19 ini dia rentan terhadap orang-orang yang memiliki imunitas tubuh yang rendah. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga daya tahan tubuh untuk selalu sehat. Yang berikutnya, hindari kontak dengan penderita COVID-19 atau orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona. Nah, sebenarnya kalau untuk poin terakhir ini bisa kita kaitkan dengan poin-poin sebelumnya. Intinya kita tidak tahu apakah orang di samping kita tuh positif atau tidak, tapi selalu menjaga jarak itu merupakan salah satu cara yang paling efektif supaya kita tidak bisa terkena atau terpapar virus corona. Dan jangan lupa selalu menutup mulut, hidung dengan tisu saat batuk dan bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Kenapa kita harus lakukan itu? Nah, supaya
Ya kita tidak minta kita terkena virus corona atau tidak, tapi hal itu sebaiknya kita lakukan untuk menjaga kesehatan untuk diri kita maupun orang di sekitar kita bersama. Dan selain itu juga kita harus selalu menjaga kebersihan diri kita sendiri, merupakan menjaga kebersihan benda-benda yang sering disentuh, dan kebersihan lingkungan termasuk rumah ataupun lingkungan sekolah kita nanti. Mungkin itu saja materi kita kali ini, dan Ibu harap walaupun saat ini kita berada di situasi yang bisa dibilang kita memang tidak bisa beraktivitas dengan bebas, tapi itu bukan menjadi alasan bahwa kita tidak bisa belajar. Jadi walaupun kita di rumah, kita jauh dari teman-teman dan guru, kita harus tetap semangat untuk belajar, dan jangan sampai COVID-19 atau virus corona ini menutup kesempatan kita untuk belajar. Banyak jalan menuju ke rumah, berarti banyak jalan juga untuk kita belajar. Misalnya seperti saat ini merupakan salah satu proses belajar walaupun kita di tengah-tengah pandemi corona. Ya, Ibu rasa itu saya bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selamat pagi. Terima kasih.